Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus untuk semua kaum perempuan, khususnya kaum perempuan GPIB. Berjumpa kembali dalam program Lamp and Light, program Dewan Pelkat PKP. Dalam program Lamp and Light kali ini, kita akan membahas tentang buah-buah roh. Dan buah roh yang akan dibahas saat ini adalah damai sejahtera. Dengan ayat perenungan terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 27. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Sebelum kita membaca dan merenungkan makna damai sejahtera dari terang firman Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena saat ini Engkau izinkan kami ada untuk belajar makna damai sejahtera dalam hidup. Biarlah roh-Mu yang kudus boleh terus memimpin dan mengurapi setiap kami. Sehingga dalam pimpinan kuasa roh-Mu yang kudus sajalah firman yang akan bersama kami baca dan renungkan boleh kami mengerti. Sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, khususnya tentang damai sejahtera-Mu, boleh kami bawa dan memberkati hari-hari kehidupan kami. Maka bersabdalah bagi kami umat-Mu ini, kami siap menyambutnya. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 menyatakan demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya sedia membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi juga menghayati dan memilih untuk melakukan firman dalam perjalanan hidup hari tiap hari. Haleluya. Kaum perempuan yang dikasih di dalam Kristus, pernahkah kaum perempuan menyaksikan seorang pemain sirkus melakukan juggling? Juggling itu adalah melempar banyak bola sekaligus. Mungkin juga ada di antara kaum perempuan yang bisa melakukannya. Untuk bisa melakukannya butuh konsentrasi, ada koordinasi mata dengan seluruh anggota tubuh, bahkan juga keseimbangan harus diatur. Dan juga ada sentuhan yang lembut untuk boleh tangkap bola dan lempar bola. Ada latihan yang harus intensif dilakukan dan perjuangan. Terutama dimulai dari 1-2 bola sampai 3 bola dan semakin lebih banyak bola. Tidak mudah memang. Sama halnya dengan kehidupan. Di dunia seorang perempuan, kita juga melakukan juggling. Dan ada banyak bola yang dimainkan. Bola apa saja ya? Bola-bola itu adalah melayani suami, mengurus anak, mengelola keuangan, pelayanan di gereja. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada kaum perempuan yang harus bekerja dan berbisnis. Jika satu bola jatuh, bisa muncul rasa bersalah dan rasa cemas. Di tengah rasa bersalah dan rasa cemas yang muncul, dunia menawarkan banyak damai secara instan. Entah itu lewat belanja, liburan, atau bahkan mungkin juga pengakuan di media sosial. Namun begitu uang habis, pujian hilang, hati bisa kembali menjadi keruh, hati bisa kembali menjadi cemas. Jadi pertanyaan, bagaimana selaku perempuan Kristen kita bisa tetap tenang, utuh, damai di tengah badai tuntutan hidup? Melalui bacaan kita saat ini, kita akan belajar bahwa Yesus memberikan damai sejahteranya yang tidak bersumber dari situasi kita, melainkan dari kehidupan di dalam Dia. Bagian pertama dari bacaan kita menyatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Damai sejahtera dari kata erene. Kata erene berasal dari kata kerja ero yang berarti mengikat bersama menjadi satu kesatuan atau merajut kembali yang koyak. Bayangkan sebuah kain yang robek lalu disatukan kembali secara utuh sehingga fungsinya kembali sempurna. Itulah gambaran dari kata erene. Jadi damai sejahtera atau erene bukan sekedar absennya konflik atau masalah dalam sekejap hilang. Melainkan damai sejahtera yang dimaksudkan di sini adalah menghadirkan kembali keutuhan.
Yesus menyampaikan kalimat ini sebagai bagian dari khotbah perpisahan sesaat sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Di mana para murid sedang berada dalam situasi penuh tekanan, ketakutan, kecemasan, dan ketidakpastian masa depan. Karena guru mereka akan pergi meninggalkan mereka. Ketika Yesus mengucapkan Irene, Yesus tidak sedang mengucapkan salam basa-basi. Yesus sedang mendeklarasikan bahwa dirinya adalah Raja Damai. Sebagaimana dikatakan Yesaya pasal 9 ayat 5. Yang membawa shalom Allah yang sejati ke bumi. Itu sebabnya disampaikan damai sejahteraku. Damai sejahtera Yesus. Yesus memberikan damai yang bersumber dari dirinya. Yang tidak pernah berubah. Damai sejahtera Yesus diberikan untuk memulihkan. Membuat menjadi utuh kembali. Merajut kembali yang koyak. Termasuk memulihkan relasi yang rusak karena dosa. Memulihkan, menguatkan umatnya di tengah situasi hidup yang sulit. Kataku berikan, Yesus menggunakan kata ini dalam bentuk present aktif untuk menunjukkan bahwa pemberian damai sejahtera Yesus sifatnya aktif, terus menerus dan bersumber langsung dari otoritas kehendak Yesus sendiri. Bagian yang kedua ayat menyatakan, aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Dalam TB1 dikatakan, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Bagian ini mau menyatakan bahwa damai dunia bergantung pada apa yang kelihatan dari luar, eksternal. Sedangkan damai Kristus bekerja dari dalam, baru keluar. Internal baru nampak eksternal. Yesus membuat perbedaan yang tajam di antara dua sumber damai sejahtera. Damai sejahtera dunia sifatnya kondisional dan sementara. Damai dunia bergantung pada situasi eksternal, kekayaan, kesehatan, kenyamanan, atau validasi orang lain. Kalau semua hal ini tidak terjadi, tidak dialami, bahkan ketika situasi memburuk, damai ini bisa lenyap. Sedangkan damai sejahtera Kristus itu sifatnya kekal, internal, asalnya dari atas. Dunia ini tidak dipengaruhi, damai yang ini tidak dipengaruhi oleh badai hidup. Karena fondasinya, dasarnya itu rekonsiliasi, pulihnya kembali relasi manusia dengan Allah melalui salib. Ini adalah damai yang menjaga hati, bahkan di tengah penderitaan. Sehingga di bagian akhir ayat bacaan kita menyatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini bukan sekedar saran, ini perintah. Yesus tahu hati para murid rentan menjadi keruh dan lumpuh oleh rasa takut. Sehingga dari bacaan kita, apa yang dapat kita pelajari untuk memaknai damai sejahtera? Seringkali damai hati kita sebagai perempuan sifatnya kondisional. Kita baru damai kalau anak penurut, keuangan aman, suami juga boleh bersikap manis, atau bahkan pekerjaan berjalan lancar. Yesus menawarkan damainya. Artinya bahkan ketika sekeliling kita berantakan, tidak berjalan sesuai rencana, batin kita bisa tetap utuh karena kita diikat bersama, dirajut kembali, dipulihkan kembali dengan Kristus yang memegang kendali atas hidup kita. Banyak perempuan merasa gelisah karena tuntutan untuk menjadi sempurna dalam segala hal. Tetapi hal ini tidak terwujud seperti yang diharapkan. Tuntutan untuk menjadi ibu yang ideal, istri yang penurut, pekerja yang sukses, pelayan gereja yang aktif. Di tengah kecemasan karena yang sempurna ini tidak terjadi. Apa damai yang ditawarkan dunia bagi seorang perempuan? Dunia memberikan damai palsu berupa pengakuan atau pujian atas performa tersebut. Kamu baru berharga kalau kamu langsing. Kamu baru berharga kalau kamu sukses. Kamu baru berharga kalau kamu punya rumah estetis. Kamu baru berharga kalau suamimu berhasil. Kamu baru berharga kalau anakmu selalu juara 1. Kaum perempuan,
Ini adalah jebakan superwoman syndrome. Damai dunia ini melelahkan karena menuntut kita terus tampil sempurna demi mendapatkan validasi. Yesus berkata, stop. Damaiku gratis, tidak menuntut performa. Dan damai sejahtera Kristus didasarkan pada kasih karunia, anugerah, pemberian cuma-cuma. Bukan karena pencapaianmu. Damai sejahtera Kristus mengingatkan kaum perempuan bahwa identitas dan kelayakan tidak ditentukan oleh seberapa banyak tugas yang berhasil kita kerjakan atau standar kesempurnaan dunia. Perempuan boleh melepaskan kecemasan untuk menyenangkan semua orang karena di dalam Kristus mereka sudah dikasihi dan diterima seutuhnya. Dan sebagai perempuan, kita dikaruniai perasaan yang peka. Namun jika tidak dijaga, kepekaan ini bisa berubah menjadi kecemasan yang berlebihan. Overthinking. Baik tentang diri sendiri, keluarga, masa kini, masa depan, soal kesehatan, termasuk hari tua. Perempuan memang secara statistik lebih rentan mengalami gangguan kecemasan terkait masa depan keluarga, kesehatan anak-anak, keamanan finansial hingga bayang-bayang penolakan sosial. Ketika pikiran kita mulai keruh, ingat bahwa kita punya Roh Kudus, Sang Penolong. Ini disampaikan di ayat 26. Jangan biarkan ketakutan melumpuhkan peran kita sebagai seorang ibu, istri, atau perempuan milik kepunyaan Tuhan. Alihkan pandangan dari besarnya masalah kepada besarnya Sang Raja Damai. Perintah Yesus, janganlah gentar hatimu, adalah jangkar kekuatan. Damai Kristus bertindak sebagai penjaga, benteng atas pikiran kita. Ketika badai kekhawatiran melanda, perempuan diajak untuk tidak mengandalkan skenario kendali kita sendiri, tapi belajar bersandar pada kedaulatan Allah melalui doa dan penyerahan diri dalam pimpinan Roh Kudus. Perempuan seringkali menjadi pilar emosional dalam keluarga dan komunitas. Ketika terjadi perpecahan, gosip atau ketidakharmonisan, hati perempuan rentan menjadi keruh dan terluka. Tapi karena perempuan telah menerima Eirene, damai utuh dari Yesus, kita dipanggil bukan hanya menjadi konsumen damai, tapi juga produsen damai. Perempuan Kristen dipanggil untuk membawa ketenangan, hikmat dalam berbicara, dan rekonsiliasi di dalam rumah tangga maupun komunitas. Bukan memperkeruh suasana. Sehingga apa yang dapat disimpulkan ketika kita bicara mengenai damai sejahtera? Damai sejahtera, Eirene Kristus, bukan berarti hidup perempuan bebas dari masalah. Ini adalah kekuatan batin. Damai sejahtera Kristus adalah kekuatan batin yang membuat kita tetap utuh, tetap anggun dan tenang meski berada di tengah badai. Maka mari selidiki. Apa yang paling sering merampas damai hati kita, kaum perempuan? Kalau sudah temukan jawabannya, mari dalam pimpinan Roh Kudus sediakan atau beri waktu untuk ruang teduh minimal 10 menit setiap pagi sebelum memulai rutinitas. Seperti saat ini. Serahkan semua bola-bola kecemasan kita kepada Yesus dalam doa. Dan terimalah anugerah damai sejahteranya. Damai sejahtera yang ditinggalkan Yesus adalah warisan yang bisa diakses kapan saja melalui doa. Maka kaum perempuan perlu dengan sengaja ambil waktu datang ke kaki Yesus. Seperti Maria. Guna mengisi kembali tangki jiwa kita dengan damai sejahteranya. Sebelum kita bagikan kasih dan damai sejahtera kepada yang lain. Bagi kaum perempuan, damai sejahtera dari Yohanes pasal 14 ayat 27 bukanlah sebuah pelarian dari realitas hidup yang berat, melainkan sebuah kekuatan untuk berdiri teguh di dalam realitas tersebut. Damai sejahtera Kristus membebaskan kita perempuan dari intimidasi rasa takut, dari tuntutan dunia, dari kegelisahan batin, lalu mengubah kita menjadi pribadi yang tenang, kuat, dan berdampak bagi sesama. Amin.
Mari kita berdoa. Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih untuk damai sejahtera yang telah Engkau tinggalkan, yang telah Engkau berikan bagi kami umat-Mu, khususnya kaum perempuan. Maka biarlah damai sejahtera-Mu hadir memenuhi hati, pikiran, bahkan seluruh hidup. Sehingga segala perkara kami serahkan ke dalam pimpinan dan kendali kuasa-Mu Tuhan. Ajar kami untuk berjalan bersama dengan-Mu hari tiap hari. Menyerahkan bola-bola kecemasan hidup kami ke dalam pimpinan dan tuntunan kuasa-Mu. Karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu Yesus untuk boleh menyatakan damai sejahtera bahkan di tengah tantangan dan pergumulan hidup. Maka pimpinlah kami, kaum perempuan milik kepunyaan-Mu ini. Biarlah damai sejahtera itu benar-benar tinggal memberkati hidup kami. Dan biarlah damai sejahtera-Mu tidak hanya untuk kami konsumsi bagi diri sendiri, tapi juga menjadikan kami sebagai pembagi damai sejahtera dalam perjumpaan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat-Mu, bahkan masyarakat di mana Engkau menempatkan kami. Sehingga sungguh damai sejahtera-Mu Yesus hantarkan kami kuat, teguh, bersama-sama hadapi hidup. Inilah kami, umat-Mu, kaum perempuan milik kepunyaan-Mu Tuhan. Seluruh doa, permohonan kami bawa dan serukan dalam nama-Mu Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah bahasan mengenai buah roh damai sejahtera dalam program Lamp and Light Dewan Pelkat PKP GPIB. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua.